Sebelum lanjut ke tutorialnya, di sini aku mau jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan layar akhir atau end screen. Saat kita lihat video di YouTube, di video terakhir itu ada suatu tampilan. Itu adalah tampilan yang bisa membantu kita menambahkan viewers, menambahkan subscriber. Jadi orang semakin tertarik melihat video-video kita. Jadi, buat kalian yang masih belum paham fungsinya layar akhir atau end screen adalah untuk menambahkan informasi terkait video-video kita terdahulu yang sudah pernah kita buat dan dipasang di video yang saat ini lagi aku bikin. Misalkan nih, di video yang sekarang ini kalian bisa lihat nanti di akhir video tanpa suatu template itu dan ada video-video aku yang sebelumnya. Nah, di sini kenapa sih bisa menambahkan jam tayang? Karena biasanya orang itu yang sedang mencari informasi, terutama YouTuber pemula, itu akan terus-menerus mencari informasi dari video satu ke video lainnya. Nah, tanpa dia men-scroll channel aku, dia udah bisa mengetahui nih video di channel aku sebelumnya sudah pernah upload apa saja sih. Nah, itu fungsinya layar akhir atau end screen. Jadi, video kita terdahulu bisa ditaruh di layar akhir supaya bisa memberitahu orang lain. Oh, ternyata aku pernah bikin video A, video B, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan buat tutorial untuk pasang layar akhir atau end screen pada YouTube. So, buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita buka saja Google Chrome-nya. Lalu kita buka YouTube Studio. YouTube Studio yang versi desktopnya ya. Oke, continue. Nah, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk kalau kalian masih belum bisa membuka versi desktopnya, kalian klik saja titik 3 di kanan atas. Nah, di sini ada situs desktop. Klik saja situs desktopnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Lalu kita lihat sebelah kiri ya. Ini ada pilihannya. Kita pilih channel. Di sini ada video-video kita yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Jadi, saran saja buat teman-teman, kalau kita upload video, sebaiknya visibility-nya kita privacy dulu ya, secara pribadi dulu, jangan langsung publik. Karena kalau langsung publik saat kita selesai upload, penonton sudah bisa nonton video kita, sedangkan kita belum pasang thumbnail, e-card, atau end screen. Nanti saat sudah disetting semuanya, visibility-nya tinggal kita ganti public. Oke, gimana caranya bikin end screen? Kita klik saja judul video ini, terus di sini ada simbol pensil, kita klik saja. Lalu kita scroll ke bawah sebelah kanan. Ini ada pilihan, ada subtitle, ada end screen, ada e-card. Kita pilih end screen. Nah, di sini ada 6 template yang sudah disediakan oleh YouTube. Kalian bisa lihat ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di template-template ini ada bentuk persegi panjang dan lingkaran atau bulat ya. Nah, bedanya apa sih persegi panjang sama yang lingkaran? Kalau yang persegi panjang itu kalian bisa diisi video atau playlist dari channel kalian. Tapi kalau yang lingkaran itu untuk tombol subscribe. Pada saat penonton kalian nonton sampai akhir video, akan muncul layar akhir kalian dan penonton langsung subscribe hanya dengan mengklik tombol lingkaran itu saja. Jadi ini memang penting banget sih layar akhir, bisa nambah jam tayang, viewers juga karena penonton tinggal klik untuk melihat video selanjutnya, dan bisa nambah subscriber juga, bisa langsung klik lingkaran untuk subscribe channel kalian. Kita klik yang sebelah kiri yang ada video dan satu logo subscribe ya. Oke. Kita lihat di sini yang biru subscribe itu logo subscribe ya. Untuk video yang pertama, kita pilih yang terbaik untuk penonton, best for viewers. Kenapa? Jadi YouTube itu akan menyesuaikan dan memilih video yang cocok sama penonton kita. Misalkan penonton kita lagi nonton video tentang tutorial editing. Nah, dia akan mengarahkan next videonya itu video kita yang berkaitan dengan editing. Karena mungkin saja penonton itu lagi nyari video-video tentang tutorial editing. Untuk video yang kedua, ini kita hapus dulu elemennya. Oke, kita nambah elemen video. Untuk video yang kedua, biasanya di sini ada pilihannya lagi. Di sini kalian bisa milih video tertentu. Jadi kalian bisa pilih video kalian sebelumnya yang berkaitan dengan video yang sekarang ini, atau kalian bisa pilih upload terbaru. Ini kalian bisa pilih video-video kalian yang sebelumnya, atau kalian bisa pilih most recent upload atau upload terbaru. Jadi satu video sebelum upload ini ya, tergantung pilihan kalian. Kemudian kalau sudah memilih, kita save saja. Oke, sekian video tutorial dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Bye bye, see you next video.